Efek kedatangan 3 pemain keturunan tambahan, 5 pemain timnas Indonesia ini terancam dicoret Sintayong. PSSI sedang mengebut agar Jens Raven, Kelvin Verdong dan Martin Paes dapat bermain saat timnas Indonesia menghadapi Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di 2 laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Kelvin Verdong dan Jens Raven masih dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sementara Martin Paes masih harus menunggu sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, untuk memastikan apakah dirinya dapat memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Jika 3 nama di atas bergabung, ditambah lagi Elkan Bagot, Jordi Amat dan Shane Patinama yang diprediksi kembali masuk skuad, Sintayong mau tak mau harus mencoret 5 pemain yang sebelumnya ia panggil untuk laga melawan Vietnam pada Maret 2024. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang segera dicoret Sintayong efek kedatangan 3 pemain keturunan tambahan. 5. Muhammad Riyandi. Posisi Muhammad Riyandi dari daftar 3 kiper timnas Indonesia terancam seiring kehadiran Martin Paes. Kiper Persis Solo ini diprediksi kalah saing dengan Martin Paes, Hernando Ari dan Muhammad Adi Satrio. 4. Edo Febriansah. Kembalinya Shane Patinama ke skuad timnas Indonesia membuat Edo Febriansah berpotensi terpental dari skuad timnas Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya nama Edo selalu masuk skuad timnas Indonesia sekalipun ada Shane Patinama dan Pratama Arhan selaku pesaingnya di posisi wingback kiri? Benar, dalam beberapa bulan terakhir nama Edo selalu masuk, tapi tidak dengan sekarang. Ia mendapatkan pesaing tambahan atas nama Kelvin Verdong. 3. Arhan Fikri. Dari 3 pemain keturunan tambahan yakni Jens Raven, Kelvin Verdong dan Martin Paes, tak ada satu pemain yang memiliki posisi asli sebagai gelandang, area yang biasa ditempati Arhan Fikri. Namun, jangan lupakan fakta bahwa Kelvin Verdong dikenal sebagai versatile player, yang mana daat diandalkan di banyak posisi. Pemain 27 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai gelandang, posisi yang biasa dimainkan Arhan Fikri. 2. Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo semakin sulit mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Sebab, pada Juni 2024, Jordi Amat dan Elkan Bagot bakal kembali menghiasi skuad timnas Indonesia. Jordi Amat dan Elkan Bagot sempat absen karena cedera ketika timnas Indonesia 2 kali menang atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Satu lagi, Wahyu Prasetyo pun diprediksi kalah saing dengan Muhammad Ferrari yang tampil gemilang bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. 1. Dimas Drajat. Nama terakhir ada Dimas Drajat. Dalam 1 tahun terakhir atau semenjak Rafael Struijk bergabung, Dimas Drajat kesulitan menjadi penyerang andalan Sintayong di timnas Indonesia. Kondisi Dimas Drajat semakin terjepit ketika PSSI segera merampungkan proses naturalisasi Jens Raven. Di saat bersamaan, Rafael Struijk mulai menemukan permainan terbaiknya bersama timnas Indonesia, serta Ramadan Sananta dan Hoki Caraka mulai berkembang bersama skuad Garuda. Digoda Presiden FAM, Timnas Indonesia lawan Malaysia pada 2 Juni 2024. Sekadar diketahui, Presiden FAM sempat mengatakan membuka kemungkinan mempertemukan Malaysia dengan Timnas Indonesia di laga uji coba. Terlebih, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengajukan agar laga Timnas Indonesia versus Malaysia dapat digelar sejak tahun lalu. Sayangnya, jadwal padat kedua tim nasional membuat mereka belum sempat bertemu. Erick Thohir pernah ajak Malaysia bertanding tahun lalu, namun tak pernah ada waktu yang tepat, baik untuk U23 maupun senior, kata Datuk Hamidin Mohamad Amin, mengutip dari Harimau Malaya. Kalau ada waktu di FIFA Matchday, tak ada salahnya untuk menghadapi timnas Indonesia, baik di tim U23 maupun senior, lanjut Datuk Hamidin.
waktu dekat? Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year saya ingat, tapi kita tak dapat ada timing tu, cuma under 23 dah saya ataupun senior team. Tapi kalau ada ruang bila untuk FIFA calendar, tak ada salah untuk kita bermain dengan Indonesia, sama ada senior team atau under 23. Kita tengok kesesuaian lah masa dan juga ketika tu kedua-dua pasukan. Jika melihat jadwal FIFA Matchday Timnas Indonesia hingga akhir tahun ini, sejatinya sulit merealisasikan laga di atas. Pada Juni 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya pada September, Oktober dan November 2024, Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jika dikulik lebih dalam, sejatinya ada tanggal di mana dapat diselipkan laga Timnas Indonesia versus Malaysia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, membuka kemungkinan menggelar laga uji coba untuk Timnas Indonesia pada Minggu, 2 Juni 2024. Hal itu sebagai persiapan sebelum menghadapi Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Pertandingan pertama itu, lawan Irak, tanggal 6. Tapi sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi PSSI juga akan menyiapkan uji coba kalau jadi, kata Sumarji, Minggu, 12 Mei 2024. Karena kan juga waktunya cukup mepet. Kalau jadi, uji coba itu akan dilakukan tanggal 2 Juni. Kita juga lagi pikirkan lawan mana yang kira-kira bisa datang ke sini, Indonesia. Setelah itu baru kita tanggal 6 lawan Irak dan 11 melawan Filipina, lanjut Sumarji. Jadi apakah laga Timnas Indonesia versus Malaysia bakal digelar? Hal itu mungkin saja terjadi. Laga menghadapi Malaysia dapat dijadikan momentum Timnas Indonesia meningkatkan kepercayaan diri sebelum melawan Irak. Sementara bagi Malaysia, laga melawan Timnas Indonesia dapat dijadikan modal jelang melawan Kirgistan. Secara postur, para pemain Timnas Indonesia yang diperkuat banyak pemain keturunan sama besarnya dengan personel Kirgistan. Targetkan lolos Piala Dunia U20 2025, Indra Syafri buka peluang bawa pemain keturunan. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, terus membangun kekuatan Garuda Muda. Sebelumnya, dia sudah menggelar pemusatan latihan dan seleksi untuk pemain Timnas U20 Indonesia. Uji coba juga beberapa kali sudah dilakukan untuk mematangkan kerangka tim. Terdekat mereka akan menghadapi Piala AFF U19 2024 dan Toulon Cup 2024. Target utama yang mereka bidik adalah bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri menjelaskan, saat ini timnya fokus untuk melihat potensi pemain keturunan yang ada di luar negeri. Nantinya, mereka diproyeksikan ikut bergabung dengan skuad Garuda Nusantara. Setelah melihat semua potensi di dalam negeri, tim nasional U20 juga memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia, tulis Indra Syafri. Dalam kunjungannya di Belanda, ada 5 pemain yang sudah ditemui. Pemain yang dimaksud adalah Jens Raven, FC Dordrecht U21, Sevi Woudstra, SC Heerenveen U21, Maurice Mohinoke, FC Dordrecht U21, Dio Marx, NEC Nijmegen U21, dan Kaya Simons, VTC Arnhem U21. Mereka diprediksi akan jadi kandidat selanjutnya untuk Timnas U20 Indonesia. Mantan pelatih Bali United ini memastikan bahwa pemantauan intensif akan dilakukan. Tim pelatih akan melihat pemain-pemain potensial lain yang bisa menambah kekuatan tim, yang saat ini bermain di luar negeri untuk dapat dilakukan pemantauan, baik secara langsung ke Belanda maupun lewat pertandingan ulang, lanjutnya. Indra berjanji akan membangun tim dengan maksimal. Dia optimis mereka bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Semua usaha terbaik kita lakukan untuk dapat menembus turnamen usia muda tertinggi yaitu FIFA World Cup U20 tahun 2025, pungkasnya.